kayaknya banyak orang mengglorifikasi, gue lembur sampai jam 11 di kantor gitu. Kayak it's a badge of honor gitu. Kemarin gue sampai jam segini gitu. Kemarin gue sampai jam segini. Kenapa bertanding sih gitu? Kenapa bertanding? Halo Coach Ajeng, apa kabar? Halo Coach Tom. Aku merasa terintimidasi nih kalau misalnya gitu dipanggil sih? Coach sama Coach yang lebih senior. Kita teman sejawat, ya nggak? Ya, kita nih sama-sama di dunia yang sama, coaching, banyak masuk ke manusia dan Ajeng banyak di Millennials and Gen Z ya? Iya betul. Memang target audiensnya di Millennials and Gen Z. Jadi konten-kontennya tuh bener-bener keren banget untuk anak-anak muda. Nah, boleh cerita dong cerita sejarah seorang Ajeng bisa masuk ke dunia karir coaching. Oke. Jadi gini Coach, sebelumnya kan saya kerja kantoran. Saya kerja kantoran sekitar over 12 years, 12 tahun, menekuni marketing gitu di beberapa company, dari mulai ngerasain kerja di corporate kayak gimana, kerja di startups kayak gimana. Tapi memang 9 dari 12 tahun itu kerjanya di startup gitu. Jadi memang lebih dekat sama culture-nya startup gitu. Okay. Nah, terus itu dari bawah sampai akhirnya ada di posisi senior leadership, sebenarnya strugglingnya banyak banget. Karena kan mungkin Coach Tom juga tahu ya, kalau misalnya kerja buat startup itu mereka processesnya belum in place, terus kayak directionnya berubah-berubah gitu kan. Semuanya tuh serba nggak ajak gitu. Prosesnya juga masih mencari bentuk lah gitu kan. Nah pada akhirnya anak-anak muda ini yang ada di dalam situ gitu kan, dan training juga sangat-sangat limited kan, karena pada saat awal mula startup berdiri pasti mereka lebih fokus untuk gimana caranya growth business gitu kan. Mereka lebih fokus ke sana gitu. Pada akhirnya kita semua harus learning on the go gitu. Learning on the go, mungkin kayak trainingnya belum ada, terus mentoring atau apa nggak ada. Kita cari tahu sendiri gitu dengan semua keadaan yang sangat cepat berubah gitu kan. Nah, udah gitu challenge-nya kan very complex banget biasanya gitu. Dan kita diharuskan untuk membuat keputusan cepat dan sebisa mungkin empowering yang di bawah juga bisa making decisions gitu. Nah, dari situ struggle-nya banyak banget gitu kan. Mungkin kalau anak-anak sekarang ngomongnya ada imposter syndrome lah, ada burnout lah, ada sometimes kayak bosnya toxic lah, sometimes temennya toxic lah, apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, terus throughout the experience tuh saya emang seneng baca juga kan ya Coach ya gitu. Terus kayak kayaknya kok ini menarik gitu untuk dipelajarin lebih gitu. Terus kayak saya emang suka dengerin orang, saya suka belajar sama orang lain gitu kan. Terus akhirnya pada saat ada di posisi leadership gitu, banyak juga anak-anak yang datang ke saya terus kayak minta advice tentang kerjaan gitu, atau bahkan teman-teman sekitar juga minta advice tentang kerjaan gitu. Terus kayak there must be something in here gitu that I should explore gitu. Ya udah akhirnya explore lebih, terus coba dia ambil sertifikasi gitu, kayak gimana sih sebenarnya coaching itu, pengen tahu framework benerannya gitu. Karena saya kan practicing mentoring tapi kan nggak tahu juga sebenarnya frameworknya apa gitu kan. Terus akhirnya seru juga gitu, dan akhirnya ya udah memutuskan untuk jump into this, lompat ke coaching ya. Iya betul. Jadi motivasi awal ketika masuk ke dunia coaching itu apa motivasinya? Motivasinya adalah karena dulu saya struggling banget dan gak punya orang untuk diajak bertukar pikiran gitu. Jadi merasa I cannot be the only person yang merasakan semua ini gitu. Pasti ada orang lain juga ngerasain kayak gini gitu kan. Dan beda banget pada saat misalnya di kantor saya punya mentor sama di kantor saya nggak punya mentor. Itu tuh perjalanannya kerasa berbeda gitu kan. Terus akhirnya barulah menyadari value dari memiliki mentor, memiliki coach gitu kan. Terus kayak I also want to serve other people gitu. Dan sebelumnya saya juga beberapa kali sempat ngalamin burnout gitu kan. Kalau misalnya anak-anak sekarang tuh kan pada ambi-ambi ya, ambi-ambi tapi nggak sadar diri gitu, dalam arti kayak kerja terus nggak taking a break gitu. Mungkin karena memang sangat kompetitif juga dan segala macam gitu ya, sehingga kayak to still be in the game, they need to work harder gitu. Dan pada akhirnya itu berakibat sama kesehatan mereka dan segala macam gitu. Dan pas saya ngerasain burnout tuh
bener-bener nggak bisa mikir gitu kan. Terus akhirnya ya mengolah perasaan lagi, berpikir lagi, refleksi dulu. Kalau misalnya kayak gini kan nggak bagus ya ke depannya gitu, dan I cannot be the only one who feel this way gitu. Can I do something about it gitu. Throughout the experience dan apa yang udah dipelajarin dan ada mentors yang datang ke saya along the way, how can I give back gitu kan. Intinya sih kayak gitu, pengennya bisa berguna juga asik, gitu. Okay. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat para mungkin perusahaan ya, perusahaan besar, perusahaan kecil, sebetulnya problem karyawannya hampir sama ya, betul nggak? Yang Ajeng lihat dari sisi career coach, apa sih problem-problem yang dialami? Mulai dari, let's say misalnya, kalau yang namanya toxic leader itu yang kayak gimana sih? Yang buat kacamata karyawan. Oke, ini karyawan Gen Z and Millennial specifically. Kalau saya millennial ya. Jadi kalau toxic itu mungkin yang dia nggak bisa komunikasi dengan baik gitu ya, yang benar-benar top down tapi nggak mau ngedengerin input dari bawahan lah ya gitu. Menurut saya gitu personally, it's a little bit outdated untuk berharap bahwa atasan itu paling benar gitu kan. Jadi karena sebenarnya inovasi itu kan inovasi datang dari beberapa exposure gitu kan, kayak multi inputs gitu. Kalau misalnya inovasi cuma datang dari top down, maka inovasi akan terbatas gitu, cuma dari kepalanya dia aja gitu. Tapi kalau misalnya inovasi itu bisa datang dari mana aja, sebenarnya tuh company bisa lebih eksponensial gitu growth-nya gitu. Nah, jadi kayaknya sangat outdated kalau mengharapkan satu orang yang di atas yang bisa mengejawantahkan semuanya gitu kan. Dan anak-anak sekarang juga mereka driven a lot by purpose gitu kan. Gitu, they want to be a part of something bigger than themselves. They want to feel that they're contributing towards bigger cause gitu kan, yang mereka. Ini saya nanti debat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada atasan yang tidak bisa mengakomodir itu dan maunya top down aja, itu bisa dianggap toxic sih. Gitu. So jadi nggak mau dengar, terus maunya sendiri, ya pendapat anak buahnya nggak berarti buat dia. Nah, tapi masalah banyak karyawan milenial atau Gen Z yang driven by purpose, ya, mereka punya keinginan untuk contribute. Itu disukai sama para pengusaha. Banyak yang suka, banyak business owner UKM yang senang dengan orang yang seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, is it true? Karena banyak keluhan dari para pengusaha. Katanya, aduh anak milenial malas-males. Maunya kerja yang enak-enak aja. Mau kerja yang enak-enak aja. Maunya tuh kalau ada gengsi, ada apa, mereka baru mau kerja. Kalau enggak, kutu loncat. Jadi, driven by purpose ini is a good thing and a bad thing buat para pengusaha. Karena benar-benar driven by purpose atau tidak, dipertanyakan. Karena sebetulnya purpose-nya itu apa? Apakah purpose-nya hanya untuk uang saja? Atau apakah purpose-nya ini memang benar-benar punya deeper meaning purpose, atau sebetulnya sedang nggak punya purpose, lagi nyari-nyari purpose-nya sendiri. Kira-kira yang mana? Oke, ini kita mau fokus sama si kutu loncatnya. Jadi kita mau fokus kepada persepsi pengusaha bahwa milenial itu malas-malas. Dia kerja nggak mau susah. Jadi akhirnya menjadi kutu loncat. Itu dari sisi driven by purpose-nya itu, sebetulnya purpose apa sih yang dicari oleh mereka gitu. Oke, itu menarik banget sih Coach. Jadi I think kalau misalkan kita sama ratain bahwa Gen Z sama millennials itu mereka kutu loncat atau mereka susah diatur dan segala macam, I think it really depends on the type of people. Jadi gini, kayak misalnya di generasi yang sebelumnya pun pasti kan ada orang yang lebih memilih untuk jadi PNS.
Ada orang yang lebih memilih untuk jadi karyawan swasta gitu Yeah. kan, dan bekerja di perusahaan yang sama selama puluhan tahun. Ada juga yang mau jadi entrepreneur gitu. Nah, sama halnya juga seperti di generasi milenial ataupun Gen Z Yeah. gitu kan. Ada orang yang memilih untuk menjadi sesuatu, ada orang yang memilih untuk menjadi sesuatu yang lainnya Betul. gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau my encounters dengan teman-teman yang kerja di startup gitu ya, misalnya karena saya banyak di e-commerce gitu. Teman-teman yang kerja di e-commerce, gila, mereka tuh bisa sampai jam 2 pagi juga masih nyala gitu. Masih nyala, masih reply email, masih bales chat, terus jam 7 pagi udah meeting lagi, itu mereka bisa kayak gitu dan sebegitunya gitu. Jadi memang I think kayak different people attracting different people juga gitu. Pada saat anak-anak ini mau masuk ke katakan Shopee gitu, mereka mau masuk ke Shopee atau mereka mau masuk ke Tokopedia atau mereka masuk ke Gojek gitu, mereka udah tahu apa yang akan mereka hadapi gitu kan, karena mungkin ini bergengsi nih, ini perusahaan ini bergengsi, keren lah gitu untuk sekarang mereka masukin gitu. Tapi mereka juga tahu bahwa it takes a lot of hard work juga untuk bisa stay di situ dan untuk bisa meniti karir di situ gitu. Jadi mereka udah datang dengan kesiapan bahwa oke, gue mau ke situ karena gue mau kerja keras gitu. Tapi mungkin orang-orang yang masuk ke kantor yang lain lagi gitu, yang mungkin lebih slow pace gitu kan dibanding kayak perusahaan teknologi, yaitu attracting different type of people gitu. Dan mungkin this type of people mereka merasa gue maunya kerjanya gampang aja gitu. Jadi sebenarnya it's not the generational issue, it's more like attracting different people aja sih. Kayak gitu. Karena aku ketemu banyak banget orang yang anak-anak ini kayak pada tidur gak sih sebenarnya? Iya, ini aku mau kasih satu tulisan ya. Bahwa 17% milenial dan Gen Z itu mengalami stres dan depresi. Is it true? Very prone to that. Yeah. Very prone karena mungkin sekarang kan informasi itu udah banyak banget ya, coach. Informasi banyak banget. Jadi kesempatan kita untuk membandingkan hidup kita sama orang lain tuh jauh lebih banyak dibandingkan zaman dulu. Betul gitu banget. Kan. Dan sebenarnya kan kayak comparison is the thief of joy, right? Dari zaman dulu gitu. Nah, mungkin zaman dulu comparison kita lebih paling sama tetangga atau siapa yang kelihatan gitu. Kalau sekarang kan orang ada di Singapura, orang ada di mana, kok mereka keren banget ya, kok mereka kayak gini, padahal mereka umurnya baru segini, kok gue masih gini-gini aja. Itu jadi apalagi mulai muncul Forbes 30 under 30. Wah, sekarang udah 20 under 20. Keren, men. Gue waktu umur 20 ngapain ya? Iya, makanya kan gitu. Terus kayak orang-orang yang kita bahkan gak kenal, misalnya tinggal di Surabaya, tapi kok keren banget achievementnya, atau tinggal di mana gitu kan. Jadi itu banyak comparisonnya gitu, banyak kesempatan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sih yang kayak akhirnya mereka pusing sendiri. Oke. So di sini dia ceritanya adalah ini psikolog namanya Loren Soiro. Dia bilang gini, milenial itu punya beberapa kebiasaan yang membuat mereka itu cenderung stres. Pertama adalah kurang tidur. Bener. Milenial, kita nanya ke milenial kan. Bener nggak sih? Bener. Apa yang membuat kurang tidur? Nonton Netflix kah? Atau mikir atau apa sih? Mungkin karena kita juga terbiasa dengan konsumsi informasi yang dengan adanya Google gitu misalnya. Kadang-kadang nih saya udah mau tidur nih, terus tiba-tiba kenapa ya kalau misalnya Elon Musk itu pada saat dia ngomong kayak gini tuh sebenarnya apa yang mendasari? Kayak tiba-tiba ada kayak gitu. Tiba-tiba muncul aja, terus kayak mau lihat and then Google, and then rabbit hole gitu kan. Satu artikel ke artikel yang lain, akhirnya nggak tidur. Akhirnya nggak tidur. Dan itu nggak berhenti tuh ya. Atau scrolling TikTok satu-satu gitu ya. Kalau saya kurang suka TikTok. Maksudnya nggak Gen Z mungkin itu ya. Itu mainannya Gen Z, beda-beda umur ya. Karena yang kedua adalah kurang tidur karena buka ponsel sebelum tidur. Iya. Atau bangun tidur buka ponsel juga banyak sih. Kemudian hustle culture. Standar kesuksesan yang membuat milenial tidak mau nggak mau harus kerja keras. Jadi hustle culture menjadi mewakili generasi milenial. Benar.
sekarang udah mulai banyak kesadaran orang tentang buruknya hustle culture Sudah mulai ya. Udah banyak, mungkin udah banyak teman-teman influencers juga yang kayak ngangkat Mengeduket ya, ngangkat mengedukasi tentang hustle isu culture. itu gitu. Kalau misalnya hustle culture itu nggak baik, tapi memang saya bisa amini juga gitu kan, pada saat saya kerja kayaknya banyak orang mengglorifikasi, gue lembur sampai jam 11 di kantor gitu. Kayak it's a badge of honor gitu. Kemarin gue sampai jam segini gitu. Kemarin gue sampai jam segini. Kenapa bertanding sih gitu? Kenapa bertanding siapa malah? yang paling menderita gitu. Iya. Gitu. I see. Terus dia bilang telat makan, terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan, jadi makan itu urusan kesekian. Itu benar. Itu benar ya? Itu benar. Wow. Minum kopi berlebihan. Minum kopi itu benar. Itu benar. Itu artikel buat saya kayaknya. Oke, pekerjaan menuntut untuk depan komputer lebih banyak. Jadi pekerjaannya lebih banyak menuntut untuk duduk depan komputer dan laptop untuk waktu yang lama. Betul. Dan liburan diisi dengan Netflix. Itu bisa betul juga. Iya. So, berarti pandangan para pengusaha bahwa milenial malas itu menurut saya agak sedikit mengeneralisasi dan mungkin salah. Atau mungkin salah leadership. Bisa salah jadi. Memimpin ya. Dia memimpin dengan cara yang salah sehingga nggak mengena. Nah, sekarang benar. Sekarang pertanyaannya adalah karena gini, ini anak-anak milenial juga nih. Dan saya merasa merasa bersyukur sekali punya tim media, terutama tim media kita ini adalah tim yang paling sering saya marahin juga. Paling sering kena semprot, tetapi mereka ini tough banget. Dan benar-benar mengejar excellence. Mereka mengejar excellence. Ketika saya kasih idea, sentil idea ini jalan, idea itu didiskusikan, lalu kemudian mereka akan godok, terus jadi gitu. Nah, pendekatan itu saya jalankan belum lama. Sebelumnya top down. Sebelumnya itu kamu melakukan ini. Pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus begini. Ikutin apa yang saya mau. Terus saya lihat perubahan-perubahan ini manusianya agak begini, ya ada yang keluar, ada yang begini, ada yang begitu. Sekarang saya mau ganti ya. Saya mau kasih goal. Saya contohnya Bani gitu ya. Dia adalah graphic designer saya. Saya bilang, Ban, lu punya KPI bukan berapa banyak desain yang kamu bikin, tetapi seberapa keren click through rate saya di YouTube. Gue mau tahu lo, click through rate itu mencerminkan grafis lu keren apa enggak. Dan dia akan berpikir, coach kalau gini gimana? Kalau begini gimana? Ini saya mau ganti begini, saya mau tambahin begini. Itu inisiatifnya menjadi keluar ya, semangatnya keluar. Misalnya Afifah, kita bikin program. Gue nggak mau tahu, gue mau kayak bikin program kayak TV, kayak segmen, ada ininya, ada itunya. Caranya gimana saya nggak tahu. Kalaupun saya tahu, saya pura-pura nggak tahu. Kalaupun saya tahu, saya bilang gue nggak tahu. Lu mikir gimana caranya? Saya pengen ngundang si A. Bisa nggak ya ngundang orang hebat, mengundang orang yang dulu bekerja di startup. Ketemu aja gitu orang-orangnya. Dan banyak sekali orang-orang yang saya udah bidik, ini kayaknya bagus nih, career coach contohnya nih. Dapet juga dan mau datang gitu loh. Dulu saya ngundang orang nggak gampang. Sekarang entah bagaimana, makanya saya tanya, lu kok bisa ketemu Prabu Revolusi, gimana caranya ya? Kok bisa ya? Rangga Sunda Empire lu bisa datengin tuh gimana caranya? Saya sendiri so impressed gitu. Dan menurut saya itu adalah the true quality of millennials yang harus dipelajari oleh banyak pengusaha. Nah, pertanyaan saya adalah gimana cara menyentuh hatinya mereka? Ini career coach nih. Dari pengalaman membantu para millennials dan Gen Z. Iya. I think itu tadi example yang sangat sangat relevan ya. Maksudnya kayak tadi coach merubah gaya leadershipnya dan sesimpel dengan kayak punya self awareness. I think kayak this is not the way to go. This should be the way to go gitu kan. Terus mau ngerubah itu, I think kayak this
is very appreciated untuk kita gitu. Karena dari kitanya sendiri juga generasi kita, I think kayak millennials dan Gen Z, kita juga tahu bahwa ada gap lah ya gitu dari cara berpikirnya gitu. Maka kita juga sangat mengapresiasi kalau misalnya generasi di atas kita tuh mau berusaha untuk merubah cara pandangnya mereka juga gitu, untuk stay relevant sama kita. Karena kan mau gimana juga ya memang generasi yang ke depan adalah yang ini gitu kan. Jadi nggak bisa dipertahanin terus lah. Pasti kita juga harus evolve gitu kan, harus berubah. Nah, kita juga sebenarnya appreciate banget gitu. Saya juga pernah mengalami hal yang sama di mana atasan tuh merubah caranya dia gitu, dan itu saya appreciate banget. Dan kebetulan kalau in my case gitu, saya bilang saya apresiasi banget loh perubahannya gitu. Jadi dua-duanya enak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya gimana cara ngambil hatinya, yang pertama mungkin kayak include mereka dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa kok cari cara sendiri. Kayak tadi misalnya Afifa bisa tiba-tiba mendatangkan orang dari Sunda Empire gitu. Luar biasa kan? Kayak how gitu kan, itu kan keren banget. Nah, tapi ya benar kata coach tadi gitu. Kalau misalnya kita dikasih goal, jadi kita nggak dikasih tahu cara untuk kesana, tapi kita dikasih tahu kenapa ini penting, gitu kan. Jadi generasi kita tuh generasi yang bertanya why-nya kenapa ya gitu. Misalnya kayak apa alasan kita harus melakukan ini gitu. Kalau misalnya alasan kita untuk melakukan ini itu masuk akal buat kita, kayak oh iya kenapa kita penting untuk melakukan ini karena begini. Oke. Giniin aja gimana? Gitu. Kita bisa lebih kreatif gitu. Tapi kalau misalnya pokoknya kayak gini nggak mau tahu. Kenapa kayak gitu gitu. Jadi kita ngerasa kalau kita di-repress gitu. Padahal di luar itu maksudnya penggunaan kita terhadap teknologi, penggunaan kita terhadap konsumsi informasi, semuanya tuh lebih free gitu kan sekarang. Kita bisa akses apapun yang kita mau gitu. Kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Tapi kok begitu masuk kerja, bosnya enggak pokoknya kayak gini, enggak mau tahu. Kan kayak kenapa gini? Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa menjelaskan kita ngelakuin ini karena gini loh. Goalnya adalah ini. Goalnya adalah CTR. Iya. Oke. Yaudah deh kayak gini aja gitu misalnya. Benar. Dan kalau kasusnya si Bani, saya bilang kita punya click through itu nggak pernah lebih dari 3%. Jelek banget. Kadang 2,8, 2,5, ini 3%. Target lu 4%. Ya. Bener tembus 4%. Aduh, 4% udah biasa. Kita targetin 5%. Sekarang udah 6%. Wow. Sekarang udah 6%. Bahkan pernah capai 8,5%. Wow. Ban, ini keren lu, Ban. Ini baru nih kerja. Wah, siap, seneng dia. Wow. Kalau di e-commerce, Pak, kalau di e-commerce sebenarnya click through rate buat banner itu rata-rata ada di bawah 5%. Di bawah 5%. Di bawah 5%. Di bawah 5% itu rata-ratanya average-nya ya. Banner-banner untuk campaign itu pasti di bawah 5%. Makanya kalau sampai 8% sih itu gokil sih. Iya, itu gokil. Gue tuh bingung kok bisa ya. Hebat. Nanti dikasih tahu tuh. Coach, ini harus begini, mukanya harus begini, nanti saya desainnya kayak gini. Ini di tengah-tengah saya kasih ini ya supaya begini. Keren. Mantap. Oke. So, nah sekarang kita ngomong soal leadership ya. Jadi tadi kan dari sisi karyawannya, milenial tuh berharap seperti apa? Nah, sebetulnya leadership yang karakteristik leadership yang baik atau efektif untuk zaman sekarang itu beda nggak sih dengan zaman dulu? Oke. Mungkin kalau zaman dulu akses terhadap, aku mungkin balik lagi ke akses informasi ya gitu. Zaman dulu akses informasi itu masih terbatas sehingga memang hanya orang-orang tertentu yang memiliki kontrol tertentu yang punya akses terhadap informasi. Betul. Gitu. Dengan begitu secara otomatis gitu, secara natural orang-orang yang di bawah itu akan menunggu perintah atasan. Karena mereka tidak punya akses ke informasi untuk membuat keputusan gitu kan. Dan orang-orang di atas lebih punya akses dan mereka yang punya reasoningnya kenapa kita harus kayak begini gitu kan. Oh, we go with this way, we go with that way gitu. Dan yang lainnya siap pak gitu kan. Mereka akan ikutin karena mereka nggak punya akses lain. Tapi kalau anak-anak sekarang kan mereka bisa cari dari manapun gitu kan. Sehingga pada saat mereka tidak bisa berkata atau mengeluarkan voice-nya mereka ngerasa repressed gitu. Jadi memang leadership yang baik adalah leadership yang bisa mengakomodir voice yang lainnya juga gitu. Oke. Coach, gimana caranya membantu perusahaan yang sudah terbentuk culture-nya?
Misalnya contohnya ya, contoh. Heeh. Jadi ada company nih, Heeh. dia itu let's say dipimpin oleh baby boomers. Turun ke anaknya yang ngikutin ya nggak jauh-jauh lah dengan gaya-gaya baby boomers. Lalu kemudian masuk sampai ke era yang sekarang yang karyawannya dengan culture yang berbeda. Karyawan lamanya sudah pasti punya karyawan yang cocok dan bertahan, pasti yang cocok dengan bapaknya kan. Iya. Yang patuh, yang setia, yang nggak mau mikir mungkin, justru lebih nggak mau mikir. Pokoknya gue ngikut aja deh, inisiatif gue, bos ngomong apa gue ngikut. Nah sementara yang anak ini, yang bawah ini dianggap pemberontak. Dianggapnya, wah lu mau-maunya sendiri, ya nggak suka diatur. Ya bahkan kalau anak-anak Gen Z itu saya perhatikan ada hal yang menarik. Kalau rekrut mereka, karena rekrutmen masih kadang-kadang saya yang ikut-ikut terlibat ya dalam rekrutmen. Mereka mempertanyakan banyak hal yang bersifat detail. Contohnya misalnya, Pak di sini ada SOP-nya nggak? Pak di sini kalau saya bekerja, nanyanya ke siapa? Jadi waktu awal-awal milenial itu masuk ke angkatan kerja, saya sedikit merubah gaya kerja. Kalau kita rekrut anak tahun 72 sampai di bawah 80, mereka itu bisa kerja tanpa SOP. Bisa. Mereka kerja dengan inisiatif sendiri, dengan kreativitas mereka sendiri, gue bisa deh. Tapi millennials enggak. Millennials itu termasuk sensi, termasuk Gen Z. Dimarahin dikit, resign. Ya, ditegur dikit, tersinggung. Itu gampang banget gitu. Jadi saya pikir gimana ya caranya supaya mereka bisa kerja. Nah, pertanyaan-pertanyaan mereka itu sangat-sangat detail. Pak, di sini kenapa kamu resign? Jadi kita ada exit interview, saya tanya, kenapa sih kamu resign? Ya Pak, di sini nggak jelas Pak. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Oh, jadi mereka itu mengharapkan sesuatu yang clear, yang jelas, ada aturannya, ada ada orang yang gandeng tangannya untuk ini loh, ini tuh begini. Akhirnya saya rubah. Cara kerja kita adalah satu karyawan, satu mentor. Satu karyawan didampingin sama satu senior. Jadi si senior ini tugasnya adalah pertanyaan anak ini tanggung jawab dia. Problem dia tanggung jawab dia. Jadi lu mesti memastikan dia mengerti walaupun perusahaannya kecil. Tapi justru karena kecil kan kita serabutan ya. Gimana caranya mereka bisa cepat masuk ke dalam culture kita. Nah, kalau company kecil masih kelihatan. Kalau company-nya gede gimana? Gimana sih cara melakukan talent development untuk company-company yang culture-nya udah kebentuk kayak gitu. Udah keras gitu. Hal yang paling utama adalah dapat support dari manajemen. Dapat support dari manajemen. Karena gini, kadang-kadang yang paling ingin mempertahankan status quo adalah manajemennya. Betul. Gitu. Mereka udah terbiasa dengan a certain way. Manajemen mensupport. Tapi manajemen gak mau berubah. Iya kan itu. Saya support, kamu mau ngapain aja terserah deh. Tapi jangan suruh saya berubah. Itu yang harus berubah. Iya, itu sering terjadi. Koar-koarnya kan gitu kan. Oh kita harus inovatif begini-begini, tapi saya nggak mau berubah. Jangan gue yang berubah aja. Iya. Tapi memang kalau misalnya perubahan culture harus dari atas juga sih, ya kan. Karena mau kita godok kayak apapun, kalau misalnya atasnya nggak berubah, sementara yang bawah harus report ke atas. Benar. Nggak terjadi juga gitu kan. Balik lagi. Program apa yang bisa dilakukan untuk melakukan talent development? Kalau kan coach banyak bantu perusahaan besar juga kan, bukan perusahaan UKM menengah atau perusahaan kecil kan, yang justru problem ini banyak dialami oleh perusahaan besar yang sudah merekrut banyak orang, tapi ketika banyak orang merasa, aduh kok nggak sesuai dengan harapan saya nih. Talent development program itu kayak apa sih? Oke. Mungkin kalau misalnya talent development ada ini yang kita mau fokuskan talent development programnya untuk merubah culture atau untuk bikin gap itu menipis gitu. Oke. Untuk merubah culture ya. Sebenarnya sih gini, kayak
apalagi semenjak pandemi gitu ya, kita WFH dan segala macam, sebenarnya udah banyak yang company-company lakukan untuk berusaha mengakomodasi kebutuhan, learning and development-nya, employees gitu kan. Terus udah gitu juga bikinin misalnya webinar apa buat, well-being dan segala macam. Udah ada attempts ke arah sana gitu, which is great. Tapi sometimes pada saat mereka merancang program tersebut gitu kan, saat mereka merancang program tersebut itu mereka pakai hipotesa mereka sendiri gitu. Kayak HR bikin hipotesa, oke, kayaknya karyawan pada stres nih, ya udah kita kasih aja nih webinar tentang managing stress. Tapi maksudnya bos yang toxic masih keliaran, ya kan? Terus udah gitu kayak bos-bos yang micromanaging masih nyebelin, masih kayak begitu juga gitu. Kerjaannya ditambahin lagi, tapi dikasih webinar. Terus kan udah dikasih tuh webinar untuk stress management, gimana ya gitu kan. Jadi sebenarnya kayak kalau kita merancang program ya kita mesti relevan sama apa yang beneran terjadi gitu. Sebenarnya permasalahan yang terjadi itu apa gitu, apa yang menyebabkan karyawan lo nggak puas gitu, apa yang menyebabkan karyawan lo pada resign terus gitu. Oh ternyata jangan-jangan emang kayak overloaded kerjaannya gitu, atau mungkin ada satu bos yang terlalu micromanaging gitu, semua diliatin sampai yang terkecil gitu kan, terus kayak bentar-bentar revisi, terus nggak kenal waktu, kadang-kadang ngehubungin jam berapa gitu, jam 10 malam kayak jam berapa malam gitu. Jadi dibikinin webinar tuh one thing, tapi kayak masalahnya tetap terjadi gitu. So there's a disconnected kan sebenarnya gitu. Jadi before we even go there, before we even think about designing a program, cari tahu dulu masalah lo apa gitu. Nah, gimana cara cari taunya? Ya lo bikin survei kek gitu, atau lo bikin sesi coaching session kek ke anak-anak lo gitu kan. Bener-bener cari tahu apa yang terjadi, ada pattern nggak di situ gitu. Patternnya apa? Jangan-jangan patternnya tentang kayak overload kerjaan. Jangan-jangan patternnya karena SOP-nya berubah-berubah terus. Jadi orang harus kayak mengadaptasi gitu. Maksudnya jadi banyak unnecessary time yang terbuang karena berusaha untuk ngikutin sesuatu yang berubah-berubah lagi gitu kan. Atau apa permasalahannya gitu. Nah dari situ barulah lo rancang programnya gitu. Nah yang kebanyakan adalah HR-nya di sini, bisnisnya di sini, HR bikin sendiri, nggak nyambung sama business problems-nya gitu. Nah sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa saya mau kayak, I think I can actually do something about it gitu. Karena kan saya datangnya dari bisnisnya kan gitu, dari business side of things gitu. Saya nggak datang dari HR background gitu. Nah di situ juga saya merasa adanya diskoneksi antara apa yang HR biasanya kasih ke kita sama apa yang kita alami sehari-hari gitu. Pada saat saya dulu dikasih training yang provided by HR, saya ngerasa itu buang-buang waktu saya gitu, kayak mendingan gue kerja aja deh nih, mendingan gue ngerjain kerjaan yang lain daripada gue harus datengin training ini gitu, karena nggak nyambung sama gue gitu. Terus waktu itu juga anak-anak saya ngomong gini kayak, Mbak, saya boleh nggak usah ikutan training itu? Kenapa? Gak nyambung, males banget, mendingan ngerjain yang lain deh gitu, mendingan gue kerja deh gitu. Oh gitu, dan itu sering terjadi gitu. Ini ngomong apa nggak nyambung sama kerjaan kita gitu. Mereka nggak ngerasain pressure-nya kita gitu kan. Gitu. Nah, terus dari situ saya mikir gini, kalau ada yang bisa menjembatani itu gitu, yang ngerasain dan bisa empati sama problemnya mereka dan bikinin talent development yang memang mereka mau gitu. Maybe I could try to do that gitu. Gitu. Pantesan. Banyak orang yang ayo kamu training. Aduh, nggak datang Kenapa? Nggak nyambung. Saya kayaknya nggak relevan benar dengan pekerjaan saya, buang waktu. Atau mungkin kalau di coaching ya, kalau saya kalau di company kita melakukan coaching ada 5-6 orang masih oke, tapi ada business owner yang nggak mau rugi. Seluruh karyawan suruh ikutan. Padahal yang dibahas keuangan. Orang marketing nggak nyambung, sales nggak nyambung. Nah itu juga perlu edukasi, niatnya baik supaya satu hal ini diketahui oleh semua orang, tapi kan yang lain punya kerjaan juga. So berarti yang dilakukan adalah mencoba menjembatani apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian disupport oleh si HR-nya. Model programnya seperti apa yang sudah berjalan? Contoh.
Kalau yang menarik yang sekarang saya lagi kerjain sama salah satu klien adalah jadi kebetulan memang karena mereka udah korporasi juga ya, udah large company gitu. Jadi mereka memang memberikan banyak benefit kepada karyawannya yang kebanyakan Gen Z sama millennials. Nah, terus mereka itu salah satunya adalah punya akses ke career coach. Jadi itu kayak sebagai benefit gitu, one of the benefits kalau untuk any employee can access kayak gitu. Dan dari situ sebenarnya any employee can access itu nggak cuma sekedar benefit, tapi mereka juga pengen tahu sebenarnya insight dari karyawan tuh apa aja gitu. Dalam arti walaupun sesinya confidential, tapi at the end of the month misalnya saya bisa kasih report gitu ya. Kalau dari engineering kebanyakan problemnya adalah ini. Kalau dari produk kebanyakan problemnya ini. Kalau dari marketing kebanyakan problemnya adalah ini. Jadi kita bisa ada diagnostik lah gitu, tanpa mengesampingkan confidentiality dari masing-masing peserta gitu kan. Nah, jadi dari mereka udah ada attempt untuk melakukan kayak survei apa segala macam. Namun hasil dari survei-survei tersebut itu kayak a little bit filtered gitu. Jadi orang nggak berani terbuka gitu karena memang manajemennya masih kaku gitu kan, sehingga orang masih belum berani terbuka. Jadi upaya yang dilakukan HR udah banyak, tapi kok nggak nemu sebenarnya apa permasalahannya gitu. Nah, dengan mereka ambil kayak kalau misalnya third party yang kira-kira netral gitu kan, dan apa yang dibahas juga confidential, tapi dia bisa kasih diagnostik ke gue sebenarnya problemnya ada di mana, di departemen apa, dan kira-kira kayak gimana. That will be really helpful for us gitu. For us to design, berarti next step-nya apa? Kayak gitu. And then kayak whatever topic yang kita find sebagai masalah, then kita bisa bikinin apakah harus ada training untuk topik tersebut gitu, untuk si departemen tersebut gitu. Berarti banyak mensupport HR ya? Iya. Tapi nanti misalnya program yang dibutuhkan HR harus mencari lagi. Misalnya contohnya, kalau engineering dia butuhnya adalah inovasi, bagaimana cara berpikir lebih inovatif. Coach Ajeng cari vendornya juga atau Coach Ajeng jalanin? Enggak. Jadi sebenarnya saya lebih ke soft skill kan jatuhnya, lebih ke leadership gitu kan. Iya, contohnya seperti itu. Lebih ke situ. Tapi kalau misalnya yang dibutuhkan ternyata lebih ke hard skill gitu, lebih ke technical skill, and then ya berarti they have the option gitu. At least kan findingnya udah dikasih tahu gitu kan. Findingnya adalah begini gitu kan. Probably your team needs more kayak training di technical gitu. Maybe lo bisa coba cari yang sesuai gitu kan. Karena saya juga kan nggak tahu semuanya gitu kan. Nggak mungkin saya bisa tahu engineering kayak apa, produk kayak apa segala macam gitu. So, but at least mereka punya direction yang lebih produktif gitu dibandingkan mereka coba shooting for everyone and then creating something yang totally irrelevant. Sama. Oke, interesting. Program yang paling tidak relevan yang pernah ditemukan dari sebuah company itu apa? Ada nggak? Program yang paling tidak relevan. HR bikin apa, sebetulnya karyawannya butuhan apa? Pernah. Jadi dan itu saya bisa relate sama yang Coach Tom tadi barusan bilang. Kadang-kadang business owner nggak mau rugi gitu kan. Semua orang disuruh ikutan padahal topiknya nggak nyambung gitu. Itu pernah banget. Jadi topiknya leadership gitu. Leadership, cara managing karyawan dan sebagainya. Harusnya itu untuk level managers, tapi for some reason ownernya kayak ya semuanya ikut aja. Lah kok karyawannya ikutan juga, gimana ceritanya? Kan mereka nggak nyambung dong gitu kan. Mereka belum butuh, belum urgent gitu. Mendingan mereka suruh kerja nggak sih sebenarnya gitu. Tapi terus akhirnya ya mereka jadi bingung juga kan. Pasti ada yang mau nanya nggak gitu. Nah yang udah level manager beneran nggak mau nanya karena ya malu lah kan ada karyawannya dia. Ada karyawan dia. Ntar gue kelihatan bego lah ya kalau misalnya nanya gitu. Yang bawah ini apa sih sebenarnya topiknya, gue juga belum nyampe gitu kan. Jadi gak ada yang nanya. Terus kayak oke. Jadi giliran kalau dikasih survei, isi surveinya apakah relevan dengan pekerjaan Anda? Enggak. Enggak. Pembicaranya gimana? Bagus. Pembicaranya gimana? Lucu. Tapi relevan nggak? Enggak. Nah
Bisa begitu ya? Kadang-kadang jadi agak insecure juga kan kalau misalnya kita lagi berusaha berinteraksi gitu, tapi kok diem aja gitu, kayak gitu. Kebanyakan coaching one on one atau in groups? Kebanyakan sih sebenarnya kalau misalnya penyampaian materi obviously in groups kan, tapi kalau misalnya coaching yang lebih mendetail sih biasanya kebanyakan one on one sih. One on one. Jadi kalau misalnya lagi grup jatuhnya training aja gitu. Apa isu yang paling berat yang pernah dialami oleh karyawan yang pernah didengar oleh coach Ajeng? What's the biggest issue? The biggest issue. The biggest issue. Sebenarnya rata-rata yang mereka reveal gitu, misalnya, gue pernah ada misalnya sexual harassment atau gue pernah ada apa? Ada nggak? Pernah sih ada yang ada pernah ada yang sexual harassment. Nah itu akhirnya ya mesti di-escalate lah ya. Mesti di-escalate ke Tapi maksudnya rata-rata kebanyakan sih sama ya polanya. Maksudnya kalau untuk anak-anak sekarang, ini saya ngomongin yang B2C aja ya, B2C. Yang sama young professionals gitu, rata-rata mereka ngerasa stuck di karirnya. Gitu kan, rasa stuck di karirnya, gue mesti ngapain nih, gue mendingan pindah apa ini gue emosi doang gitu. Terus abis itu adalah mereka ngerasa kayak nggak kelihatan sama bosnya gitu, nggak kelihatan sama bosnya gitu. Terus jadi mereka ngerasa kayak susah naik, udah kerja gitu. Keras tapi kok nggak kelihatan, merasa berprestasi tapi kok kayaknya nggak diperhatiin gitu. Terus tapi ngerasa stuck di karir itu lumayan banyak sih coach ngerasa stuck di karir. Ngerasa stuck di karirnya, jadi mereka sebenarnya punya interest lain, tapi kayak mau melakukan mau lompat tuh nggak berani gitu. Gitu. Nah kalau yang kutu loncat tuh gimana tuh? Sebetulnya apa sih kutu loncat itu? Kutu loncat kalau menurut saya pribadi terjadi karena dua. Yang pertama adalah emang sekarang kesempatan lebih banyak, kesempatan kerja lebih banyak gitu kan, lebih banyak orang juga yang berani jadi entrepreneurs gitu dibanding zaman dulu, sehingga kayak naturally kesempatan kerja lebih banyak daripada zaman dulu, ya mereka akan lebih berpikir mana yang paling sesuai gitu kan. The more options, the more we are picky gitu kan. Yang kedua adalah yaitu sekarang anak-anak udah punya akses ke informasi untuk kayak kenapa well-being itu important, kenapa mental health itu important, apalagi dengan adanya pandemi gitu kan, flexibility is important, to be able to work from anywhere is important gitu. Jadi ada banyak faktor kan sekarang gitu. Akhirnya ya mereka lebih selektif dan jadinya kutu loncat. Oke, bagus nggak sih kutu loncat? Tergantung dari mau ngeliat kemana. Sebenarnya kayak saya sendiri gitu. Pro kontranya apa? Pro kontranya. Pronya adalah lebih cepat naik. Iya, naik gaji. Iya. 3 bulan udah naik gaji kan? Jangan 3 bulan. Jangan 3 bulan juga sih. Kalau 3 bulan belum ngaruh sama gaji. Kalau gitu ya? Setahun aja ya? Setahun udah ngaruh sama gaji. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, karena sekarang itu kita menghargai kalau misalnya orang pernah ada di beberapa posisi gitu. Kayak misalnya saya ambil anak untuk marketing, tapi sebelumnya dia pernah di operation, sebelumnya dia pernah di produk, sebelumnya itu saya lebih seneng gitu, karena dia punya broad perspektif ya. Daripada dia yang dari awal di marketing terus gitu. Ya itu mah sama aja lu sama gue gitu. Tapi kalau misalnya lo pernah ada di produk, lo pernah ada di engineering misalnya gitu. Ada nilai tambah lah ya. Ada nilai tambahnya gitu. Dan jadi pro-nya sebenarnya adalah kalau kita punya banyak positions, itu memperkaya perspektifnya juga, dan definitely orang itu akan bring something to the table gitu. Dibandingkan orang yang ya udah itu aja gitu. Jadi dia lebih kaya gitu. Makanya kan Steve Jobs aja kan belajar kaligrafi, belajar apa gitu kan. Benar. Milenial juga tuh beliau. Iya gitu. Itu pro-nya. Kalau kontranya ya mungkin dari sisi user atau orang yang mau nge-hire dia gitu pasti mikirnya, ini anak nggak tahan banting gitu. Tapi ya tergantung juga. Kalau misalnya setahun tuh masih dimaafkan loh Pak. Setahun oke lah, tapi kalau tiap 3 bulan pindah itu kayaknya
pattern ya, it's a pattern ya. Tapi kalau misalnya, saya ingat soalnya ada apa namanya, siapa yang ngomongnya sama saya, pokoknya angkatannya di atas saya gitu kan, terus bilang, baru setahun juga udah pindah gini. Setahun tuh lama loh. Maksudnya setahun tuh lumayan loh gitu. Untuk milenial setahun itu lama. Tapi memang ada satu riset ya, katanya berapa milenial kalau kerja 3 tahun itu udah senior. Iya. 3 tahun itu udah sangat-sangat senior. 1 tahun itu ya udah oke. Ya di bawah itu bolehlah disebut kutu loncat ya. Tapi 1 tahun itu termasuk ya menyelesaikan kontrak 1 tahun. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Waktu itu saya stay di satu tempat 7 tahun. Itu udah kayak, lo ngapain sih udah jadi dinosaurus nggak pergi-pergi lo gitu. Udah 7 tahun dibilang dinosaurus. Zaman dulu kan orang kerja puluhan tahun ya Pak ya. Benar. Saya karir pertama 5 tahun. 5 tahun. Karir kedua 11 tahun. Karir kedua 11 tahun, udah cuma 2. Saya kerja cuma di 2 tempat doang. 11 tahun sama 5 tahun. 5 tahun yang pertama, yang kedua 11 tahun. Nah setelah itu, ya sampai sekarang jadi entrepreneur. Iya. Gitu, belum pindah lagi. Tapi saat jadi entrepreneur pun ya pasti ada pindah-pindah mengganti brand atau inovasi itu biasa. Cuma kalau kerja ya kerjanya lama gitu. Iya. Oke. Wow. Seru. So, kalau misalnya saya mau menggandeng Coach Ajeng buat support klien saya, gimana caranya? Kalau tapi jangannya udah sibuk nih sekarang. Itu kita bisa obrolin. Bisa dong. Karena punya banyak klien, pasti punya problem dengan kayak gini-ginian, dan kita nggak menyentuh itu. Kita nggak menyentuh tuh, wah karyawan saya begini, saya susah diatur, bla bla. Saya bilang itu gua coach lu deh. Saya akan coach you as a business owner untuk handle itu. Tetapi pasti kan business owner punya limitasi ya. Iya. Dia rekrut HR punya limitasi. Jadi semua yang berhubungan dengan HR itu biasanya kita nggak sentuh. Kita banyak fokus ke marketing dan operational, karena 2 hal itulah yang mendatangkan uang. HR biasanya dilepas. Nah, aku mau tanya, bisa kita ngobrol. Collab, ya? Bisa dong. Bisa dong, ya? Coach. Asik, mantap. Kalau dari saya sendiri sebenarnya penasaran juga sih, Boleh. Coach. Kalau dari generasi yang lebih tua dari saya gitu ya, itu sebenarnya pandangannya sendiri gimana sih? Kan Coach juga sering ketemu sama business owner. Rata-rata keluhannya kayak gimana sih? Business owner itu orang yang praktikal. Mereka sangat praktikal, dan banyak business owner yang sebetulnya untuk hari ini sudah mulai mau berubah. Kalau dulu memang agak susah. Waktu saya awal-awal tahun 2010 aja, saya bilang, ayo mulai main social media. Mereka bilang, ngapain gue jualan besi, mana bisa gue jualan di Facebook. Zaman dulu tuh seperti itu. Bahkan mereka nggak percaya banget dengan yang namanya Google Ads dan seterusnya. Sampai saya buktiin tukang kipas angin, modal hanya YouTube, iklan YouTube, bisa dapat big deals dari pabrik. Gitu. Jualan kipas angin doang. Jadi sekarang sudah mulai mau berubah. Nah, perspektif mereka sebenarnya adalah pengertian. Jadi banyak anak buah atau tim itu yang tidak memiliki atau tidak berempati dengan business owner, yang sebetulnya mereka tuh punya banyak keterbatasan. Pengetahuannya sangat sedikit. Kemampuan memimpinnya pun nggak bagus. Kebanyakan dari mereka nggak pernah jadi karyawan. Jadi nggak mengerti bahwa kalau karyawan lembur tuh harus dibayar. Karena gue sendiri nggak pernah dibayar, karena nggak pernah ngerasain bahwa bekerja lembur itu dibayar. Terus karyawan tuh harus pakai kontrak ya. Karena gue selama saya kerja sama papa saya nggak pernah ada kontrak-kontrakan gitu. So jadi banyak dari mereka yang memiliki keterbatasan yang tidak dimengerti oleh karyawan, dan karyawan melihat yang namanya atasan, business owner, manager itu harus perfect. Itulah yang menyebabkan si business owner merasa
saya rekrut karyawan tujuannya bantu saya, bukan nambah kerjaan saya. Sekarang kalau gue hire lu, gue harus bikin kontrak lagi, saya harus bikin ini lagi. Aduh, repot banget ya. Gitu. Jadi mau cari karyawan yang pastinya bisa mengerti keadaan dan kondisi mereka. Tapi kalau mereka dikasih feedback, kalau dikasih masukan, mereka tuh mau. Mereka sebetulnya mau. Tapi kadang-kadang nggak tahu. Misalnya contohnya gini. Disitulah kenapa kita masuk ya di business coaching. Jadi ada banyak yang bilang, coach, saya sih mau kasih training karyawan, tapi gue nggak tahu caranya. Saya sih mau bikin kontrak lah, bikin itulah, job desk lah, tapi gue nggak tahu caranya. Saya aja kerja nggak pakai job desk, saya kerja nggak pakai SOP. Termasuk para pengusaha yang hari ini usianya usia millennials, yang kuliah langsung jadi pengusaha. Banyak banget. Gak pernah ngerasain jadi karyawan. Gak pernah merasakan dipimpin orang. Terus tiba-tiba harus mimpin. Terus merasa bahwa semua orang mirip dia. Nah, itu sebetulnya yang dialami oleh dari sisi si business owner. Dan banyak sekali business owner juga yang nggak tahu mesti mencari pertolongan kemana. Mau nyari HRD buat banyak pengusaha tradisional ya. Buat bisnis-bisnis tradisional, HR itu ngerepotin. Kenapa? Wah, saya malas punya HR. Kenapa? Waduh, saya apalagi yang sudah established ya, bisnisnya sudah lama, omsetnya udah gede, yang nggak pernah ada HR dulunya, rekrutmennya asal ngelihat bisa kerja nggak bisa kerja, mereka langsung rekrut, nggak pakai, pokoknya lu mau kerja di sini, ayo udah masuk. Yang modelnya begitu, nggak cek karakternya, nggak cek IQ-nya dan seterusnya. Begitu masuk HRD itu jadi merepotkan, harus ikut aturan lah, harus UMR lah. HRD itu kan yang selalu mengencourage business owner untuk, ayo Pak ikut aturan Depnaker, bikin perjanjian kerja, bikin aturan yang bisa membela karyawan. Wah, gue jadi pusing nih, dulunya nggak ada ini, malah karyawan gue jadi masalah. Tapi di sisi karyawan juga banyak yang merasa bahwa HRD itu nggak supporting mereka. Jadi lucu nih, HRD ini bisa jadi musuhnya business owner, bisa jadi musuhnya karyawan. Gue malas HRD nyuruh-nyuruh gue training, tapi sebetulnya training nggak dibutuhkan, itu contoh. Atau aduh HRD absensi harus pakai ini, fingerprint segala macam. Dulu gue telat nggak ini, sekarang telat kena denda. Atau misalnya dulu kita cuti, yang penting ngomong sama bos, Pak saya izin. Izin itu berarti saya boleh tidak bekerja, tapi jangan dipotong. Gitu. Itu namanya izin. Jadi business owner juga, ya udah deh izin. Mau ngomong apa? Mamanya sakit, nanti besok kakaknya sakit, nanti lusa bapaknya sakit, nanti kakeknya meninggal, habis itu apa? Kakeknya meninggal lagi, habis itu neneknya meninggal, habis itu neneknya meninggal lagi. Jadi banyak alasan yang nggak bisa kita tolak. Dan akhirnya membuat si business owner ini ketika ada HR harusnya membantu, tapi ada HR malah karyawannya banyak keluar. Itu juga banyak kejadian seperti itu. Iya. Ini UKM ya, bicara UKM bukan big corporation. Big corporation mungkin lebih established lah. Iya. Menarik juga ya challenge-nya ya, kayak gitu. Gimana, bisa bantu nggak? Kalau business owner-nya ini mau berubah, maksudnya dia mau berusaha untuk itu kerjaan saya. Jadi pekerjaan saya adalah membuat si business owner memiliki perspektif yang benar tentang bisnis. Itu kerjaan saya. Kadang-kadang saya suka ngomelin si business owner ini. Kenapa? Karena pemikiran dia udah nggak relevan dengan kondisi sekarang. Misalnya contohnya, ada business owner, let's say bisnisnya apalah. Nah, ntar kalau saya sebut bisa tahu ya. Jadi dia itu adalah orang yang very perfectionist. Segala sesuatu harus lewat dia. Desain harus lewat dia. Pembelian harus lewat dia, approval 100.000 harus lewat dia. Nah, sangat perfeksionis. Salah dikit koreksi, pokoknya pekerjaan selalu berulang-ulang seperti itu.
Lalu kemudian dia tanya, coach, kenapa kok bisnis saya nggak berkembang ya? Ya udah Bapak ikut itu aja deh. Coba ikut workshop dulu supaya ngerti kelemahan Bapak ada di mana. Jadi kita ada satu workshop namanya Business Mastery atau 4 days mentoring kalau sekarang. Itu basically 4 perspektif bisnis, keuangan, operasional, marketing sampai human resource. Itu kita jelasin, kita jelasin filosofinya. Bukan gimana cara marketing, tapi filosofi dalam marketing tuh kayak apa sih? Operasional tuh gimana sih? Dia bilang, wah gila ya, ikut itu langsung saya banyak PR. Dia bilang gitu. Oke. Ya banyak PR bagus. Tapi yang mengerjakan siapa? Saya bilang gitu. Ya saya. Semuanya dia yang kerjain. Makanya dia jadi stres. Oke Pak. Jadi gini aja. Makanya Bapak, kita harus mengerti tentang leadership dan delegasi. Saya bilang, yuk kita coba delegasi. Oke, didelegasi. Tapi delegasi, misalnya contohnya, kita coach satu proses untuk bikin sales funnel. Mulai dari lead magnet sampai menjadi closing lah ya. Sampai menjadi sampai jadi customer acquisition. Itu dia yang bikin semua landing page-nya. Dia yang bikin landing page. Jadi dia belajar cara bikin landing page pakai WordPress. Dia bikin headline-nya. Saya kasih tunjuk ke saya kan. Pak, ini kok 3 bulan nggak kelar-kelar ya? Oh iya coach, nanti coach. Saya belum tuh. Nanti saya ini udah didelegasiin belum? Udah. Dia bilang udah. Terus coba mana lihat hasilnya. Saya bilang, Pak, jelek banget. Ini jelek banget. Yang bikin ini nggak ngerti desain, nggak ngerti marketing. Saya bilang gitu. Itu saya yang bikin coach. Waduh. Itu saya yang bikin coach. Pak, udah. Bapak nggak punya bakat di sini. Coba cari outsource. Saya bilang udah cari outsource. Target 2 minggu kelar. Dia 3 bulan nggak kelar-kelar. Target 2 minggu kelar. Waduh, kemana ya? Udah nih, saya kasih kontaknya. Minta bikin landing page. Target 2 minggu harus kelar. Minta contoh copywriting-nya, approval saya. Approval saya dulu. Udah, bikin copywriting, approval saya. Udah oke, bagus. Nggak nyampe 2 minggu. 5 hari sampai 7 hari udah kelar. 5 hari kelar, lebih bagus. Pak, bagus mana Pak? Coba kita bandingin Pak. Bagus mana Pak? Ya bagus inilah. Berarti ini nggak bakat sih. Udah, jangan ngerjain lagi. Udah, pekerjaan ada yang lebih hebat, suruh orang yang lebih hebat ngerjainnya. Nah, jadi saya melakukan itu untuk membuat orang mau berubah ya. Dan ya bersyukurnya bisa berubah. Nah, kayak misalnya sekarang kalau memang ada yang membutuhkan perubahan di HRD, itu saya berusaha untuk membuat mereka mengerti pentingnya HR. Sekarang ini udah waktunya lah si business owner bukan yang rekrut, tapi ada orang lain yang menjalankan tugas itu. Mau berubah. Tapi UKM lebih unik dia. Iya, karena kalau UKM itu kebanyakan family business ya Pak ya? Ada yang family business, tapi sekitar 80 loh. 80 sampai 90% family owned. Apalagi kalau yang tidak nurun, tidak diturunkan dan mereka pikirannya masih tradisional, ya pekerjaannya rata-rata adalah orang dekat, orang terdekatnya dia. Kenal temen jadi karyawan, mantan babysitter jadi karyawan, mantan satpam jadi karyawan gitu. Dulunya OB jadi kepala cabang. Bisa begitu. Iya. Which is ada yang bagus, ada yang enggak. Iya. Gitu. Atau saudara-saudara ya masuk. Jadi konsep family business dan nepotism itu tipis-tipis. Gitu. Gitu. Iya. Menarik. Nah, ini adalah dunia yang sebenarnya saya belum punya banyak exposure sih gitu. Karena kan memang exposure saya selalu di kayak established companies gitu. Atau ya startup, tapi startupnya juga yang udah well funded gitu kan. Jadi belum pernah punya bayangan tuh kalau misalnya langsung kerja sama business owner tuh
apalagi yang family owned tuh kayak gimana gitu. Pasti kan challenges-nya beda lagi ya Pak ya. Lebih menarik. Lebih menarik lagi. Kalau family business, tantangan terbesar adalah konflik. Konflik antar berbagai dengan politik keluarga. Kan keluarga itu kan penuh dengan politik. Ya, anak nomor 1 pengen kelihatan paling bagus, padahal yang lebih berbakat anak ketiga, gitu kan? Ya cerita-cerita rakyat zaman dulu kan, ya Cinderella dan itu terjadi tuh. Cinderella. Itu terjadi. Jadi ini anak tirikan, ini begini, lalu berpikir bagaimana caranya supaya bisa menguasai. Wah, itu udah kayak sinetron. Sinetron banget. Kayak sinetron. Gitu. Ada yang merasa bahwa untuk menjatuhkan adiknya gimana? Adik pengen ngejatuhin kakaknya. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Padahal kalau kita pikir apalagi bisnisnya sudah sehat, sudah bagus ya. Bapaknya sudah bangun sedemikian rupa, buat siapa sih? Coach, saya bikin bisnis ini kerja keras buat siapa sih? Buat anak-anak saya. Tapi anak-anak saya lihat itu malas-malas. Bangun aja jam 11. Ya kan? Bangun tidur bukannya bangun tidur jam 11. Begitu ke kantor bukannya kerja malah main game di kantor. Begitu. Gimana? Tolong dong rubah anak saya. Enggak, Pak. Bapak yang harus berubah, bukan anaknya. Bapak kalau berubah, anaknya pasti akan berubah. Jadi tantangan bisnis keluarga beda lagi. Iya. Karyawannya luar biasa juga. Punya problem yang baru juga, yang berbeda juga. Iya. Tapi berarti karyawan-karyawan mereka si milenial sama Gen Z itu justru juga. Itu banyak yang seperti itu, dan banyak juga yang akhirnya ya ketularan dengan gaya kerja orang-orang yang tadi tuh old school banget. Gitu. Karena mereka bilang, aduh, udah deh, gue mau kerja di mana lagi ya, udah begini aja deh. Akhirnya sebetulnya mereka punya kemampuan, tapi karena nggak pernah diangkat ya, nggak pernah keluar, itu mereka jadi mendem. Nah itu ketemunya waktu kita coaching. Jadi kalau saya coaching itu kita tidak hanya kasih kita tidak hanya kasih teori, tapi memastikan mereka bisa execute. Mereka bisa execute. Nah, saya berusaha untuk membuat si business owner ini, kamu diem aja, ya, coba cek mampu nggak mereka. Ternyata lebih dari yang kita pikirin. Lebih ketika mereka bilang, oke, ada satu perusahaan di Kalimantan, bisnisnya kayak besi baja gitu ya. Karyawannya anak-anak muda. Keluhannya adalah karyawan saya nggak punya inisiatif. Karyawan saya harus disuruh-suruh. Karyawan saya nggak bisa kerja sama. Pokoknya keluhannya seperti itu. Nah sekarang kita coaching. Saya ajarin satu konsep. Nih, gimana caranya menciptakan workplace management yang efektif. Ini teorinya, ini contohnya. Kita implementasi seperti ini. Target kamu dalam 2 minggu presentasi ke saya before after setelah kamu implementasi workplace management. Itu mereka bikin sesuatu yang kita nggak expect. Saya pikir cuma foto-foto doang. Ini mereka bikin PowerPoint. Problem kita ini. Terus alasannya begini. Strategi kita gini. Foto before, foto after, foto before, foto. Wih. Terus pakai ukuran lagi. Dulu kita memproses ini sekian waktu sekian lama. Sekarang memproses. Saya bilang, Pak, ini anak pinter-pinter, Pak. Kalau Bapak nggak bisa memanfaatkan mereka, ya lu yang salah. Iya kan? Lu dikasih mobil Lamborghini, nggak bisa nyetir, ya jangan salahin mobilnya. Iya nggak? Atau kita ngaca, dasinya miring, ya jangan pecahin kacanya. Ya perbaiki Bapak nih. Lu mesti sadar loh, saya bilang gitu. Iya, saya baru ngeh ya, lu harus berubah. Nah, baru banyak perubahan yang dilakukan oleh si business owner untuk bisa mengerti ya. Saya bilang jangan terlalu banyak telling.
banyak asking question aja. Iya. Jangan banyak telling. Lu begini deh, lu begini. Tanya, menurut lu gimana? Gue nggak ngerti, lu pura-pura nggak tahu aja. Menurut kamu gimana? Gitu. Ya banyaklah cerita-cerita kayak begini di UKM. Iya. Tapi setelah baru saya mempelajari coaching gitu ya, coach, baru paham, oh iya ya, kenapa maksudnya kita bisa unlock people's potential itu melalui pertanyaan gitu. Makanya akhirnya saya juga baru tahu tuh bedanya mentoring sama coaching tuh setelah saya ngambil sertifikasi itu. Oh ternyata beda ya. Saya pikir selama ini mentoring sama coaching tuh mirip gitu. Kalau mentoring kan lebih telling ya. Lebih telling. Kalau coaching kan nanya ya. Tapi banyak juga kalau kita sekarang terus terang sudah tidak pure coaching lagi. Pendekatannya coaching, tetapi kita mempersiapkan supaya orang siap untuk di coaching. Karena banyak orang memang belum siap untuk ditanya-tanya. Banyak banget tuh. Business owner, aduh kok gue ditanya-tanya doang sih, gue bayar lu ngapain nanya-nanya gue, solusinya datang dari gue. Benar. Kamu kerja cuma nanya-nanya doang, nggak siap tuh mereka. Jadi kita harus mempersiapkan. Makanya kita punya framework tuh TCI. Ya, T-nya itu orang yang bisa di coaching kalau ngerti. Misalnya keuangan, saya bisa coach orang di bagian keuangan kalau dia punya dasar keuangan. Atau kalau misalnya saya mau coaching golf, tapi dia nggak pernah megang stick sama sekali, ya harus di-teach. Makanya T-nya itu teach. I teach you how to hold golf club. Atau what teach you stance-nya gimana. Saya teach dulu. Baru bisa coach. Nah, coach itu tujuan besarnya adalah untuk mengerti reasoning di balik teaching. Saya pegang klubnya begini, itu kenapa? Saya harus swingnya begini, itu kenapa? Baru implement. Kalau tahu, filosofinya itu. Waktu implement, bebas. Lu mau pakai ilmu yang tadi atau enggak, it's up to you. Tapi lu ngerti kenapa. Misal contoh marketing. Kita teach marketing bukan segmentasi STP gitu ya, segmentasi, targeting, positioning. Itu adalah kalau sudah di coaching itu bagus. Tapi kalau nggak ngerti kenapa STP nggak efektif. Gitu. Nah sekarang gimana cara ngajarin marketing? Saya ajarin tujuan marketing. Tujuan marketing adalah to educate. Tujuan adalah ngerti. Kita beli ini bukan karena suka, tapi karena ngerti. Kita beli ini bukan karena suka, karena ngerti. Kalau lu nggak ngerti, ini dikasih ke orang yang nggak ngerti apa-apa, dikasih gratis pun orang nggak mau. Orang beli karena ngerti. So, gimana caranya punya orang lebih banyak ngerti tentang produk kita, tentang bisnis kita. So, you have to educate. Goal of marketing is to educate. Nah, pertanyaannya adalah cara lu mengedukasi gimana? Kalau udah ngerti filosofi, mulai tuh, oh iya ya, berarti saya harus cari segmen yang sesuai. Saya harus memposisikan diri saya sesuai. Saya harus punya targeting yang benar dan seterusnya. Harus melakukan positioning yang tepat. Baru bisa implement. Jadi kita harus mempersiapkan orang siap di coaching dari mengerti filosofi tadi. Itu kayak ini ya, kayak kalau misalnya orang belajar olahraga, ada instruktur dulu, habis itu baru coach. Betul. Ada instrukturnya dulu, baru coach. Coachnya kerjanya mau nyuruh-nyuruh doang. Kerjanya cuma nyuruh-nyuruh, lari, ya, kurang keras, saya tambah lagi ya, kerjanya begitu. Gitu. Sama kita ke fitness center, kalau nggak ngerti alat, ya harus di-instruct dulu, ada instructor yang dulu. Benar banget. So, jadi pengalaman coaching dan mentoring sampai hari ini lebih senang mentoring atau lebih senang coaching? Sebenarnya mix karena kalau saya sendiri saya senangnya coaching karena saya juga belajar dari dia gitu kan. Tapi rata-rata at least kayak the clients that I meet, mereka tuh juga butuh dikasih tahu sih. Betul. Dalam arti mereka yang minta gitu, kasih tahu gue dong, kalau perspektif lo gimana gitu. Dan mereka lebih senang digituin kadang-kadang. Jadi ya mix juga sih. Oke. Seru.
So, aduh hari ini kita belajar banyak nih tentang milenial, tentang leadership, tentang talent development. Berarti next time kita off air ya. Iya, off air. Ya, kita boleh. Pengembangan biar tahu pusingnya saya. Beresin UKM gitu ya. Dan buat teman-teman yang hari ini hadir, apa pembelajarannya boleh ditulis di komen. Semoga bermanfaat. Thank you Coach Ajeng. Makasih Coach Thank you Tom. so much ya. Thank you for Sampai having me. ketemu next time. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.